warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la haula wa la quwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, Ibu Ustazah Sarifah yang insya Allah semuanya dicatat oleh Allah dan menjadi kandidat surga Firdaus. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan begitu banyak nikmat-nikmat yang dikaruniakannya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiat. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang telah berjasa besar menghantarkan Islam ke dalam kehidupan kita, sehingga Islam menjadi pedoman hidup kita satu-satunya. Kita hidup dalam keadaan Islam, menjalankan prinsip dan nilai-nilai Islam. Insya Allah suatu saat kita wafat, menutup mata, menutup usia, kita masih istiqomah berada di jalan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berpesan, berwanti-wanti, jangan coba-coba Anda mati, jangan berani-beranian Anda mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Karena mati selain mati Islam adalah mati sesat dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon dengan sangat agar ibu-ibu dan bapak-bapak menundukkan wajah, barangkali tidak terlambat, untuk mendoakan saudara kita Bapak Haji Slamet yang sepekan yang lalu telah berpulang ke rahmatullah. Baik ibu-ibu, saya tidak akan memimpin doa, cuma memberikan komando saja. Marilah kita tunjukkan wajah kita ke bawah dan mengadahkan hati kita ke atas. Allahumma gfir lahu warhamhu wa akrim wa wasi' wa qihi wabdil hudaron wa ahlan khairan wa jauzan khairan wabdil hul jannat fitnatal qabri wa adab. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu, dan mudah-mudahan nanti kalau bapak-bapak meninggal, ibu-ibu meninggal juga akan kita doakan juga. Baik. Iya kan Pak ya? Masa mau betah aja di dunia? Baik, mengapa dalam Al-Quran dunia disebut permainan, sendagurau, heureuy kalau cek Sunda mah, dan perhiasan? Bukankah dunia tempat kita hidup, tempat kita beranak pinak dan lain-lain? Kita lihat suratnya Al-Hadid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayatnya ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya laibu walahu wa zinatu wa tafahurum bainakum wa takathurum fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sendagurau yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah di antara kamu,
serta berbangga-bangga dengan banyaknya harta serta banyaknya anak-anak. Saya mau mundur sebentar. Saya kemarin ketemu sama ahli otomotif, bicara soal besi. Besi itu rumus kimianya Fe, ya Bu ya? Fe. Atau kalau disebut terus Vero namanya Bu. Jadi kalau perempuan namanya Veronica itu perempuan besi artinya. Iya. Ada ya? Iya. Ada Veronica Roma Irama. Ya, apalagi itu. Ada Veronica Irawan, ada macam-macam. Veronica itu termasuk nama populer di Indonesia. Ada ya? Ada Veronica itu kan. Berbahagialah Bu. Besi itu rumus kimianya Fe. Yang memiliki isotop stabil, protonnya itu 26. Neutronnya itu 31. Kalau dijumlah 26 tambah 31 berapa Pak Uzi? Hah? 26 tambah 31 berapa? 57. Surat Al-Hadid surat keberapa? Apa itu suatu yang kebetulan? Bukan cocokologi Bu, bener. Jadi besi yang isotopnya terbaik itu 57. Dan ternyata surat Al-Hadid adalah surat 57. Dia itu bukan barang bumi Bu. Kami turunkan besi itu dari, nanti lihat di surat apa namanya, di surat Al-Hadid ayat 25, dia bukan barang bumi, dia barang dari angkasa luar, tahu dari mana-mana. Dan besi itu adalah barang yang paling terkuat di dunia. Orang bikin golok pakai besi, orang bikin pistol pakai besi, bikin tank Panzer pakai besi, bikin mobil pakai besi, bikin kapal laut pakai besi, bikin rudal bukan pakai lemper, BGN nggak bisa, ya besi semuanya. Dari yang bisa menaklukkan besi itu adalah Nabi Daud alaihi salam. Besi sama dia lumer Bu, jadi pedang, jadi tombak, jadi macam-macam. Baik, ini nanti kapan-kapan ya, asal tahu aja. Kita menuju Piala Dunia. Pernahkah Anda memperhatikan ketika berlangsung Piala Dunia FIFA, seluruh dunia seakan-akan berhenti, jutaan orang begadang, miliaran orang begadang, stadion penuh, nobar penuh, bahkan sampai jalur Gaza orang nobar. Iya, karena orang jalur Gaza itu pro kepada Spanyol, ya. Karena kalau Netanyahu itu pro kepada Argentina, ya kan? Hebat itu. Perdana Menteri Sanchez dari Spanyol itu turun, luar biasa itu ngomongnya itu. Kami anti kepada negara yang genosida. Genosida itu artinya pemusnah massal Bu ya, pemusnah massal. Ibu pernah nggak lihat pil KB? Genocide namanya. Coba lihat pil KB, kecil pilnya, tapi genocide. Kalau orang Betawi bilang yang suka ngelunturin, peluntur. Jadi spermanya Pak Fauzi itu kalau kena itu hilang. Ya kan? Jadi tobat ya, ibu-ibu yang pernah pakai bertobatlah. Karena ibu-ibu, KB itu kan singkatan kill born, membunuh kelahiran. Iya dong. Baru tahu kan? Ya. Itu yang menciptakan Robert William Malthus dan Margaret Singer. Dua-duanya adalah Yahudi tengik dari Inggris. Iya, dia kepengen hidup, dia doang yang hidup, kita nggak boleh hidup. Orang-orang menangis ketika timnya kalah, negaranya kalah. Orang-orang lain berlompat kegirangan ketika timnya menang, bahkan juara. 4 tahun kemudian
piala berpindah tangan, juara berganti, pemain pensiun, pelatih dipecat, dan dunia kembali menunggu turnamen berikutnya. Tahun 2030, 4 tahun kemudian, ntar nih tahu kita masih hidup apa kagak gitu ya Pak. Tapi kalau sebelah sini nih 50-50 ya kan. Kalau ini kan ibu-ibu masih 20 tahunan Pak, jadi ya, masih lama. Tapi kalau 50 tahun yang akan datang ini semuanya bersih. 50 tahun yang akan datang ini semuanya bersih. Kanan saya juga bersih. Yang hidup cuman saya sendiri. 50 tahun. Kalau sekarang kita umurnya 60 tambah 50 kan cepet 10. Wah, nggak enak dah. Nggak enak. Iya kan? Kalau menurut Nabi Muhammad kan kita 63. Tapi kalau sunnahnya Nabi Nuh 950. Ya kan? Sunnah mana aja tuh? Nggak enak. Hidup tuh enaknya kan 40 ke bawah, Bu. Kacang kita gerus. Sate, set. Kan sate kan sensasinya ini, Bu. Kalau sate ditaruh di piring udah nggak sensasional. Ya, Bu ya? Makan sate gue, apalagi itu teman saya Agus, bapaknya umur 80, Gus beliin gue sate di Jalan Kerinci. Kan bapak udah nggak kuat, biarin deh lo blender. Iya, sate di blender, cuman baunya doang gitu kan. Udah nggak sensasional. Umur 40 ke bawah lah yang enak dunia ini, ya. Masya Allah. Jambu klutuk, kan suka rame nih jambu klutuk. Yang itu, yang jambu biji, ya kan? Coba anak umur 40 ke bawah, ya kan, digerus 10 menit selesai, ya. Orang 40 ke atas 60 gitu Pak ya, jambu klutuk begitu digigit giginya yang nyangsang dua. Sian kan? Lalu muncul pertanyaan, bukankah inilah yang telah digambarkan oleh Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu? Allah tidak mengatakan dunia itu jahat. Kan nggak pernah Allah mengatakan dunia itu jahat. Allah tidak berfirman dunia itu haram. Allah tidak berfirman dunia itu harus ditinggalkan. Enggak, disuruh kuasai bahkan dunia ini. Ya kan? Yang Allah jelaskan adalah hakikat dunia, bahwa jika dibandingkan dengan akhirat, dunia hanyalah fase sementara. Qalilan, kecil dunia ini. Nabi pernah ngajak sahabat nyemplungin tangannya itu di pinggir pantai, di laut. Laut itu kalau di Saudi ya sekitar Jeddah lah itu kan. Jeddah kan artinya dua, Bu. Kadang-kadang Jeddah itu artinya nenek, Jeddah itu artinya pantai. Artinya juga. Ya Pak Ridwan ya? Nah, tahu kan? Jeddah itu artinya pantai. Jadi bukan nenek doang. Dicelup sama sahabat, tarik tanganmu. Air yang menetes di ujung-ujung jarimu itu dunia. Sedangkan akhirat itu air yang ngejelebek di lautan raya itu. Ya kan? Yang tepinya kita nggak tahu. Coba kalau ibu-ibu umroh, itu kan di Masjid Terapung, itu kalau ditarik garis lurus kan tempat Musa ngemplang laut itu, Bu. Ditarik garis lurus itu kan Laut Merah itu. Dikemplang itu Musa di situ dulunya. Luar biasa, ya kan? Baik. Jadi dunia ini nggak ada apa-apanya. Nah, karena itu Allah menggunakan 5 kata yang sangat menggugah hati. 1, dunia itu permainan. 2, dunia itu heureuy, sendagurau. Ya kan? 3, dunia itu perhiasan. 4, dunia itu saling berbangga. 5, dunia itu berlomba memperbanyak harta dan keturunan. Seakan Allah sedang menggambarkan perjalanan hidup manusia dari kecil hingga tua, dari ketek hingga gadang, hingga tua, ya kan? Baik, kita lihat, Bu.
Mengapa Allah memulai dengan permainan? Ketika kecil, anak-anak hidup dengan permainan. Nih anaknya Fauzi nih, main bola, main mobil-mobilan, main boneka yang perempuan, main game. Ketika permainan selesai, semuanya ditinggalkan. Tidak ada anak berusia 40 tahun yang masih menangisi mobil-mobilannya yang hilang. Ada nggak, Bu? Lu 40 tahun PA lu, masa mobil-mobilan hilang? Iya kan? Lu masih nangis aja, itu udah bukan zaman lu, kata emaknya kan? Ya kan? Masya Allah. Ya? Karena ia sadar ini hanyalah permainan. Allah ingin mengajarkan bahwa suatu saat nanti dunia itu akan terlihat seperti itu. Nih, waktu muda menjadi senda gurau. Ketika remaja, yang dikejar seringkali adalah hiburan, konser, popularitas, film-film box office, canda-candaan, keseruan, media sosial, tertawa, semua terasa sangat penting. Namun beberapa tahun kemudian, banyak yang bahkan lupa yang dahulu begitu diribut-ributkan. Dulu diribut-ributin, Bu, tapi ntar pas umuran seibu kan, ya apaan tuh anak-anak ya gituan diributin. Kalau anak laki ributin cewek tercantik, ya kan? Tapi pas sudah lama-lama kan, ketika cewek cantiknya udah pakai wiron di sininya, ya kan? Gimana? Ya, dulu kita ini banget nih, pakai rempel, ya kan? Pakai flowy, ya, lupa dulu, ya, sekarang lupa maksud saya. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian, kemudian dunia ini menjadi perhiasan. Saat dewasa mulailah manusia menghias dirinya dengan rumah, mobil, pakaian, jabatan dan gelar. Ya, ibu-ibu sekalian, semuanya itu ingin tampak indah. Rumah pengen dicat, ya kan? Tadinya rumah ngontrak, ya kan? Nanti kalau punya rumah sekamar aja enak kali ya, beli sekamar, ya kan? Lama-lama enggak enak lagi, beli di BTN. Kalau ada lagi namanya BTM, Bu. Selain BTN ada yang BTM, Bumi Tilas Mitoha. Ada kan? Ya, itu BTM. Udah bagus, lantai 3, itu rumah ditinggal-tinggal, Bu. Pergi ke puncak, pergi ke Parangtritis. Ini yang duitnya cekak. Kalau duitnya ini kan pergi ke Hawaii, ke Hong Kong, jarang ada di rumah. Tadinya kan dicita-citain. Itulah dunia. Udah dapet sih ya begitu aja rumah. Mobil biarin deh, yang begek-begek juga nggak apa-apa, asal bisa ngelinding. Lama-lama kan kepengen yang enggak apa. Kepengen, kalau orang Sunda kepengennya RT lu, R3, itu kan RT. Ya, pengen ras, kepengen Fortuner, lama-lama kepengen Force dan lain-lain. Tahu nggak mobilnya Raja Brunei? Mobilnya ada 5.000 unit, Bu. 5.000. Dan nggak ada Avanza sama Ceknia, nggak ada. Porsche, Rolls Royce, ya kan, Bentley, cuma nggak ada. Itu kalau supirnya itu supir kerajaan, misalnya kata Raja Hasan, gue sekarang pengen Rolls Royce. Itu muter-muternya itu 1 jam baru sampai ke depan badannya itu.
Kalau kita kan yang muter-muter kreditannya. Ya kan? Pakaian, ya kan, pakaian. Pengen pakaian kayak artis. Dulu kita lihat orang pakai jilbab seneng. Ibu-ibu juga seneng juga ketika artis yang make. Ternyata artis itu yang ngerusak jilbab. Ada jilbub. Ya kan dia itu yang bikin tuh. Ya, dulu anak-anak kita kan nutupin semua segala macam. Tapi sedikit demi sedikit tergerus dengan mode, ya kan? Masya Allah. Apa-apa pasmina apa namanya? Ya cuma dilibet-libetin doang begitu. Kan ada istilah menutup aurat dan membalut aurat, Bu. Beda kan? Kalau membalut itu kayak luka di buntel-buntel gitu kan, dibalut. Kan kelihatan itu semuanya. Kadang-kadang orang pakai legging, pakai jilbab ke pasar. Legging kan baju dalam itu. Ya Allah, ibu-ibu pakai legging begitu, yang ngelihat kesian. Ya kan? Gimana ya kan? Jabatan, gelar, Bu ya. Gelar juga banyak. Ada doktor, insinyur, haji, profesor, doktor, insinyur, haji, UU, MBA, MSc, MCK. Ya. Ya, namanya cuma dua, UU orang Bojong Soang. Tahu kan? Bandung. Tetapi itunya panjang banget. Iya. Kemarin kan tetangga saya yang banyak gelarnya itu yang punya Baitus Sakirin, Bu. Iya kan? Dia kan kemarin jadi wakil keluarga dari anak buahnya nikah. Yang kami hormati Bapak Doktor, Insinyur, Haji, AS, MBA, MSc, terakhir kata Satar. Belum yang nyogok-nyogoknya katanya. Kok nggak disebut? Jadi artinya jadi dia ribet. Mendingan kalau mau disebut dokternya aja udah beres lah. Kalau nggak usah lah. Kalau orang yang tahu tuh nggak mau. Saya punya teman-teman HTI itu banyak doktor insinyur, tapi dia nyebutnya Abdul Wahid. Udah aja begitu. Kalau dikasih Ustadz, mau dia, Ustadz Abdul Wahid boleh nggak Pak? Boleh, Ustadz, gitu. Tapi kalau dokter insinyur MSc nggak usah. Hah? Kalau nggak LC, lulusan condet. Ya kan? Ya. Itu hiasan, Bu. Padahal perhiasan itu bukan kebutuhan utama. Ia hanya mempercantik yang sudah ada. Misalnya ibu-ibu nih ada hadis Nabi kan? Ad-dunya mata. Dunia ini kan perhiasan. Ada bulu kapir, ada cat eyes, mata kucing, bukan bulu kapir, bulu safir, ada ruby Tuesday, ada diamond forever. Tapi kata Rasulullah, wal khairu mata'iha al mar'atus salihah. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita-wanita yang soleha. Jadi ibu-ibu itu adalah wanita-wanita yang soleha. Khairul mata, sebaik-baik perhiasan. Jadi ibu-ibu tidak perlu pakai perhiasan, nggak perlu emas, nggak perlu kalung, nggak perlu intan, nggak perlu mutiara. Kata suami yang bokeh. Ya kan? Iya, enak aja kan. Ibu-ibu kan kepengen juga pakai emas sedikit, ya kan? Ya, gitu. Baik, saya terusin lagi. Yang keempat, setelah itu saling berbangga, Bu. Lalu manusia berkata, rumah saya dong lebih besar, lebih indah, lebih luxury. Ya kan? Kan kata orang-orang sebelah sono kan, you can buy a luxury house but not home. Kamu bisa membeli dengan duit, kamu bisa beli rumah-rumah mewah, tapi bukan rumah tangga.
Rumah tangga itu dibangun. Sakinah mawaddah warahmah itu dari Allah. Setelah kita suami istri tunduk pada dua-dua kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi subuh tadi saya udah diajak curhat. Ya kan? Sama kalau mamanya enggak, sama lakinya ini. Kata mertuanya, "Lo itu suruh kembali, anak-anak kesian." Saya mau Pak Ustadz kembali, tapi istri saya ngomongnya, "Gue nggak bahagia hidup sama lu." Saya orang laki Pak Denny. Harga diri itu di atas cinta, kata dia. Waduh, semacam the business of love katanya. Ya gitu, harga diri atas cinta. Jadi nggak boleh kita. Masa saya ngangsong-ngangsongin diri? Udah ada 3-4 kali saya ngangsong-ngangsong diri. Tapi sekarang aduh. Jadi ibu-ibu ya, orang laki itu sedikit dihargai lah. Enak kalau jadi kan sebetulnya orang berumah tangga tuh manajemen konflik dan juga mengalah sepanjang masa kalau mau awet. Tapi kalau mau tidak awet mah yang atunya ngegereng, yang atunya wah udah habis, ya kan? Emang lu siapa? Emang lu juga siapa? Gue orang, ya kan? Perusahaan saya lebih maju, anak saya lebih sukses. Anak saya dong lulusan UI, UGM, Universitas Gelap Mata, ya kan? Masa ada teknologi kayu, kan gelap mata. Emang ada kayu di teknologian, ya kan? Ada anak saya dong ITB, ITS, bangga. Anak-anak itu yang bikin kita bangga. Walaupun ngeluarin duitnya ratusan juta. Bu, dokter bu, saya kemarin ke rumah sakit Arafik. Teman saya jatuh dari motor, balanya ini bengkok nggak pakai helm. Nah saya ke situ. Itu waktu COVID, dokter itu kan kuliahnya sampai 1 miliar loh Pak. Kalau di UI, masa satu pasien tuh 2.000 perak. Kalah sama kang parkir. Kang parkir bawa 2.000 perak nyecer dia. Mobil keluar, motor keluar, iya kan? Sekarang katanya 5.000. Kuliahnya, ya itulah orang senang berbangga walaupun keluar duit. Men sohor asal walaupun tekor bu ya. Iya itu tadi itu maksud saya. Kesohor asal apa? Biar tekor asal kesohor. Iya. Di Surabaya ada ITS, Institut Teknologi Surabaya, ya kan? Tapi juga ada swastanya tuh Pak Zul, ITATS. Saya tanya sama orang Surabaya di Sukolilo itu, ITATS itu artinya singkatannya apa ya Mas? ITATS. Yang mau serius apa yang mau nggak serius? orang Surabaya. Kalau yang serius, ITATS itu isuk turu, awan turu, sarjana. Itu yang serius katanya. Kalau yang nggak serius baru Institut Teknologi Surabaya gitu kan. Iya, jadi isuk turu, awan turu, sarjana. Nah itu kata dia gitu. Ya. Kalau yang untuk orang-orang agama, anak saya dong Kairo, Al-Azhar. Anak saya Madinah, anak saya Pakistan, anak saya Sudan lulusannya, ya. Ya itu tadi ujung-ujungnya kan kata Fauzi gelarnya LC, lulusan condet. Baik. Psikologi modern menyebutkan social comparison, yaitu kecenderungan manusia menilai dirinya berdasarkan perbandingan dengan orang lain. Penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan membandingkan diri secara terus-menerus dapat menurunkan kepuasan hidup, meningkatkan kecemasan dan memicu rasa iri. Artinya la in sakartum la ijidannakum. Enggak pernah merasa bersyukur.
nggak ada puas. Suatu saat di Basrah ada orang kehilangan sepatu. Kan Basrah panasnya 40 derajat Celcius, kota kedua Irak, nomor 1 kan Baghdad, Basrah. Nah, sepatunya copot atuh, nginjek aspal. Waduh, perasaan gue ini paling menderita di dunia, paling sengsara. Begitu sampai di masjid, ada orang yang kaki palsunya dua-duanya lagi disenderin di masjid. Dia lagi ngobrol aja ketawa-ketawa. Ya Allah ya Rabb. Tuh orang ya kan, kaki palsu, dua-duanya kan nggak punya tuh orang. Girang aja, ketawa-ketawa aja. Saya yang baru kehilangan sepatu sebelah, udah perasaan paling belangsak di dunia ini. Jadi istilahnya, kalau mau lihat dunia tuh lihat yang bawah kita, Bu. Yang ibu-ibu rumahnya udah kayak Ibu Sarifah ini, waduh, bukan main. Lihat mereka-mereka yang masih ngontrak, yang masih numpang di BTM, Bumi Tilas Mitoha. Banyak yang lebih belangsak dari kita. Bukankah Al-Quran itu menggambarkan jauh sebelum psikologi modern lahir? Maju Bu ya. Nah, pernah lihat ini Bu? Nah, ini yang diambil sama jam Rolex. Iya, jam Pitsus. Jam paling mahal sekarang bukan jam Rolex, bukan jam Patek Philippe, bukan Roger Milla, tapi jam Pitsus. Ini beratnya 74 kilo, itu seberat Pak Zul. Bayangin ini. Iya Pak, 74 kilo. Ini sebelah nih, kalau jadi kalung berapa? Kalau jadi gelang berapa? Gelang keroncong berapa? Bayangin banyak banget nih. Itulah manusia, ya kan? Tapi kemarin aja waktu dia turun dari mobil tahanan, dia kan nggak dipakein rompi oranye apa rompi pink sekarang itu kan. Ditanya tuh sama wartawan, Pak, kok nggak pakai rompi? Udah malam ini katanya. Udah malam katanya. Tapi coba lihat di Bali ada seorang ayah yang nganggur, ditagih sama anaknya SPP bayaran. Akhirnya nekat dia nyolong ayam. Nyolong ayam orang yang pemula ya, kan nggak tahu caranya bagaimana. Ketangkep, digebukin, mati Bu. Ini yang lebih dari 1/2 triliun loh, nggak apa-apa, ya kan? Inilah yang kata orang-orang hukum itu seperti pisau belati, tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas. Hukum pandang bulu. Maka yang paling enak yang berbulu tebal. Siapa yang berbulu tebal? Waung. Yang kan itu yang paling enak, ya kan? Itu, coba itu. Sampai tuh anaknya perempuan tuh melukin ayahnya itu. Ayah, maafin saya ya. Gara-gara saya nagih SPP, ayah sampai meninggal ya. Waduh. Insya Allah ya saya nggak bakalan minta lagi ya. Tapi bapaknya gimana mau ya kan? Nah itu, jadi sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tidak artinya. Penyesalan memang belakangan Pak Zul, yang duluan pendaftaran. Iya, Masya Allah, nangis tuh anak. Termasuk juga kalau ada, kan sering saya khotbah nikah, sering nih Sabtu Minggu kan gitu suka khotbah nikah, ya kan? Itu banyak KUA sekarang tuh kan suka bermain drama tuh, ya kan? Sebelum ijab kabul dimainkan sama dia. Neng, mau nikah ya? Iya Pak. Udah izin belum sama bapaknya? Bapak udah nggak ada Pak. Aduh sih. Itu tukang make up datang lagi. Ini luntur. Apa namanya? Apa yang apaan tuh namanya? Yang namanya maskara, eyeshadow dan lain-lain.
Yang paling tahan itu bedak bangkuang. Yang punya nenek kita itu paling tahan itu. Sama air mata nggak ngapa-ngapa. Orang cakep kan pakai bedak bangkuang kan cakep aja Pak Fauzi. Ya kan? Biar udah di bleaching, aduh diapain. Nah, dulu bapak lo waktu hidup lo kagak open nih. Ya kan? Dulu bapak lo nggak pernah ditawarin kopi, tawarin nasi uduk, tawarin teh manis, ditegur juga kagak. Sekarang giliran udah nggak ada, penghulu nanya, wah nangisnya. Kalau kata orang Jawa, nangismu keloro-loro. Iya. Makanya yang masih punya bapak dilayanin Bu. Ini tadi istri saya mau kesini, tapi emaknya udah nggak bisa bangun, ya kan? Eli, minta bubur. Nggak bisa. Udah ya, udah li. Ya ini adalah bukan dia punya mau, Allah yang punya mau. Dia sakit, begitu sakit kepleset. Jadi kena apa namanya nih, saraf kejepit, sehingga nggak bisa bangun sama sekali. Ya itulah. Kalau kita umur panjang, mudah-mudahan nggak pernah terjadi demikian. Yang kelima, akhirnya berlomba mengumpulkan harta. Pada usia yang lebih matang, banyak orang yang berkata, Pak tobat Pak, nggak ntar satu rumah lagi. Ya kan? Pak, insaf Pak, nanti satu proyek lagi tanggung Pak Jul. Wah, ini Pak, kita nggak keburu loh. 1 miliar lagi, 1 triliun lagi. Padahal target itu sering bergeser. Kata orang Betawi, dunia itu kagak ada habisnya. Nggak ada, apa namanya itu, titik itu nggak ada dunia. Dunia udah ada sebelum kita ada. Betul Bu? Nanti kita udah nggak ada, dunia masih ada nggak? Masih ada, masih gagah dia. Coba itu jadi renungan. Ilmu psikologi mengenal konsep hedonic adaptation, yaitu kecenderungan manusia cepat terbiasa dengan pencapaian. Ya tadinya pengen punya motor, lama-lama nggak enak. Pengen punya mobil, lama-lama pengen yang lebih mewah. Terus mengejar. Yang akhirnya manusia itu tanpa benar-benar merasa cukup. Kata orang, rally yang terganas adalah Paris-Dakar. Startnya itu ketahuan tuh di negara dingin, Paris. Berakhirnya di Senegal, di Dakar itu negara 40 derajat, 45 derajat Celcius. Orangnya kan putih-putih tuh Pak Ridwan, orang Senegal. Kan gitu. Iya kan? Bayangin itu. Berapa ratus tuh para pereli pada mati karena nggak tahan, ganas. Tapi ketahuan, startnya ketahuan, finishnya ketahuan. Kalau ngejar dunia tuh finishnya kita nggak tahu. Kita kembali ke Piala Dunia, ya. Nih, Piala Dunia. Piala Dunia mengajarkan pelajaran besar. Bayangkanlah sebuah tim berlatih serius loh bertahun-tahun, menghabiskan miliaran rupiah, berjuang dalam puluhan pertandingan, akhirnya cuman ngangkat trofi doang. Latihannya sampai pengkor, ya kan, dengkulnya sampai pindah ke samping, lah banyak. Iya pada bengkok. Tapi juga aneh juga itu. Itu kan ada tuh negara namanya Tanjung Verde itu. Itu cuma 500.000 orang penduduknya bisa masuk Piala Dunia. Indonesia 289 juta, kagak pernah ada. Yang namanya Zulkifli, Fauzi, Ridwan Kamil, nggak ada. Dari zaman Nobon, Junaidi Abdillah, Anjas Asmara, Risdianto, kagak ada yang masuk. Kagak pernah ada. Ini Tanjung Verde loh. Tuh supir kipernya umurnya 40, tukang las. Jadi kiper. Bayangin. Kenapa nggak tahu deh? Saya juga nggak tahu. Ya kan? Seluruh dunia bersorak.
Namun 4 tahun kemudian trofi itu akan menjadi milik orang lain. Begitulah dunia. Hari ini juara, besok menjadi sejarah. Hari ini viral, besok dilupakan. Hari ini dipuji, besok digantikan. Tidak ada satupun gelar dunia yang mampu menemani seorang masuk ke dalam kuburnya. Betul? Nah, ini saya mau lihat nih, Bu. Nih, tahu, Bu? Nih ya, ini orang yang habis gali motret, ya kan? Posisinya dia di bawah nih. Kalau posisi kita tuh yang ngelongok di atas, yang berisik lagi, ngatur-ngatur. Itu pocongnya tuh disiniin, kurang miring tuh, mukanya ditempelin ke tanah. Itu tali pocongnya jangan nggak dibuka, buka, tar malam maranin lo tuh. Wah begitu kan gitu ya. Nah itu apa namanya, drama-drama di kuburan. Nah jadi saya waktu kemarin lihat kuburan Pak Slamet itu kan namanya di Kampung Kandang tuh, Bu ya. Kampung Kandang tuh ternyata deketnya ke Cilandak. Padahal tuh wilayah Jagakarsa. Ya, jauh gitu kan? Situ. Karena saya datang on time jam 10, itu orang-orang belum lagi menuju ke sini. Saya ketemu. Saya duduk sama istri saya itu di tukang kopi. Orang Sumedang. Saya tanya tuh, Bu, satu hari yang dikubur di sini berapa orang, Bu? Menurut penglihatan Ibu? 3 orang, Pak. Oh. Kadang-kadang 8. Satu hari loh, Bu. Kalau 3 itu sebulan 90 orang sekitar situ meninggal. Dari Pejaten sampai Jagakarsa doang. Kalau satu hari 8, sebulan itu 240 orang. Kalau setahun 240 kali 12, 3.000 orang ditanam di situ. Kita kan sedang ngantri juga, ya kan? Nah, ini Rasulullah bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yatsba'ul mayitu talasa. Nah, yang mengiringi mayit ke pintu kuburnya hanya 3 perkara. Fayarji'us nani, yang 2 pulang. Wayabqa ma'ahu wahid, yang bersama dengan dia 1. Yatsba'uhu, yang pulang ahluhu, wa maluhu, yang pulang adalah keluarga. Kalau yang meninggal kayak Pak Slamet, istrinya tidak kuat 5 jam di atas kuburan Pak Slamet, nggak kuat. Mau ngapain, ya kan? Mau ngapain? Ya udah, lama-lama kan pulang. Bu, pulang, Bu. Kata ustadz-ustadz sekitarnya kan, ikhlasin aja, Bu. Wah, Pak Slamet itu memang baik deh, Bu. Katanya itu Pak Slamet tuh yang membuka musolah pertama tuh Pak Slamet. Tukang azan, ya kan? Walaupun suaranya dorbrek. Ibu-ibu tahu nggak dorbrek? Kendor dan brebek. Tapi siapa lagi? Anak saya waktu belum pada ngaji kan suka azan. Ustadz-ustadz sekitar kita protes. Itu nggak ada lagi yang azan. Suaranya kok pada begitu? Mestinya lo yang azan. Tapi lo kan pada kagak dateng. Jadi anak gue yang azan, ya? Lain kali yang merasa suaranya kayak Edi Silitonga kesini, gitu harusnya. Kalau nggak kayak Kosim Nurseha yang kesini. Tapi ini yang ada. Tapi begitu anak saya masuk pesantren, jadi juara azan di Jakarta Timur, nggak ada yang berani. Anak saya begitu pesantren ngajarinnya azan yang kayak Saudi, kayak azan India. Kalau India azannya lucu, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. India tuh. Ada yang begitu tuh. Bilangnya bukan Allah, Allah. Nah, paling lucu tuh. Iya kan ada. Anak saya macam-macam lagunya banyak banget azan. Jadi nggak berani itu kan.
Nih, jadi sekarang nih di musola saya nih internasional Ibu. Hari ini datang jamaah tabligh dari 4 negara. Ada Malaysia, ada Kamboja, ada yang sekitar Melayu sini. Ada orang Kamboja itu ngomong Indonesia lah Pak. Do you can speak Indonesia? Insya Allah Ustaz. Ngomong Indonesia. Weh, orang Kamboja tuh. Indonesia tuh bahasanya disukai di sekitar situ. Ya kan? Nah, wa maluhu, hartanya juga pulang. Ya kan? Mobil baru ngeridit belum kelar, pulang. Motor Aerox, pulang, ya kan? Nmax, ya udah pulang. Wa yabqa amaluhu, yang tetap abadi bersamanya amalnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin. Waduh. Tapi nih Bu, ada hiburan dari Allah. Coba Ibu lihat surat 6. Surat 6 ayatnya ayat 160 Bu. Ya. 6. Al-An'am 160. Ada yang bisa baca Bu? Silahkan. Ya boleh. Silahkan. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya, maka sedikit pun tidak dirugikan. Allahu Akbar. Man jaa bil hasanati falahu asru amthaliha. Barang siapa yang berbuat baik, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Wa man jaa bisaiati, barang siapa yang berbuat jahat, beramal salah, ya, fala yujza illa mithlaha, Allah membalasnya semisalnya. Artinya kita melakukan pekerjaan jahat satu, Allah membalasnya satu juga. Lah kalau misalnya kebaikan kita satu dibalas satu, kejahatan satu dibalas satu, nggak nguber Bu, dosa kita nggak nutup. Inilah maha baiknya Allah kepada hamba-hambanya. Terpujilah Allah, Masya Allah, ya kan? Dia sih kepengennya kita masuk surga, pengen. Innallaha yad'u ila darissalam. Sesungguhnya Allah menyeru kamu, meminta kamu, mengajak kamu masuk surga. Kalau kita masuk neraka, itu bukan Allah yang mau, kita yang maksa Bu. Masuk neraka tuh kita yang maksa, Allah nggak mau. Innallaha yad'u ila darissalam. Sesungguhnya Allah mengajak kita semua ke surga. Lihat suratnya Bu, jangan kata Ustadz. Ya, surat Yunus Ibu ya. Surat Yunus. Nah, Yunus itu surat 10. Ayatnya ayat 25. Wallahu yad'u ila darissalam. Dan Allah menyeru kamu untuk masuk ke darissalam. Kata Nabi itu darissalam surga yang pertama dibikin. Ya kan? Ya. Wa yahdi mayasya'u ila siratim mustaqim. Dan Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka-mereka yang berjalan di atas jalan yang lurus. Jadi Allah kepengennya kita ke surga semua. Terus ada yang ke neraka gimana Ustadz? Dia maksa. Iya, ke neraka aja maksa, kelojotan. Iya. Kayak kita itu kan, rumah saya kan Ibu Sarifah dan ibu-ibu kan tahu tuh yang mau ke rumah saya, ke rumahnya Bu Agis itu kan, tuh ada gereja, ada 2 HKBP, Santo Markus, terus ada Pura Tribuana Agung, ya kan? Kan apa namanya macet tuh Bu kalau Ahad. Sabtu juga, karena ada kebaktian Sabtu dia juga. Kadang-kadang ada kebaktian Jumat. Banyak dia. Terus orang-orang bilang,
Orang mau masuk neraka aja kesusah-susah amat, bikin macet orang. Tuh, hebat nggak tuh, Bu? Dulu waktu anak saya masih segede-gede gini, ya kan, saya suka nganterin tuh ke sekolahan. Kan lewat situ insya Allah. Itu rumah apaan sih ya? Rumah setan. Itu aja. Itu yang pada keluar, setan. Apa? Nah sekarang udah tua-tua, udah gede-gede, singkatannya saya robah. Apaan tuh ya? Itu yang udah keluar, CPNS. CPNS. Apaan ya? Calon penghuni neraka selamanya. Loh, kalau nggak kita menganggap dia ke neraka selamanya, ntar kita yang ke neraka selamanya. CPNS, ayatnya ada. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finnari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari innalladzina kafaru min ahlil kitab, ya, ahli kitab Yahudi, Nasrani, ya kan? Ada Protestan, ada Latokik, Katolik tuh bahasa premannya Latokik, ya kan? Iya, terusnya ada Hindu, ada Buddha, yang musyrik-musyrik tuh kan? Ada Konghucu, itu di neraka selama-lamanya. Jahanam lagi, neraka yang paling buas tuh, ya kan? Enggak, kalau kita nggak bilang, oh enggak, Allah maha baik, nggak bisa. Allah udah kasih maha baik, Siratal Mustaqim, jalan Islam. Kenapa dia kagak mau? Gitu, Bu Ibu. Saya terusin lagi. Nah ini kaum para pemain Islam, kalau gol sujud, Bu ya. Kalau menang sujud. Kenapa? Mereka itu biar bagaimanapun kepingin berdakwah. Beginilah cara kami melakukan, menyampaikan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kenapa? Jangankan masukin gol, jangankan nendang. Jalan saja kalau Allah tidak kasih izin nggak bisa jalan loh. Ibu-ibu bangun nih dari rumah. Ibu bangun dari tidur-tiduran, dari duduk. Itu kalau nggak pertolongan Allah nggak bisa. Lihat ayatnya, Bu ya. Nah, ayatnya itu surat At-Tur. Nah, At-Tur, Bu. At-Tur itu surat 52, ya. 52. Ah, taruh, Bu. Ini mau ambil ini jimat. Ya nggak ngelihat. Udah tua. Baik. Nah, 52 ya, Bu. Ayatnya 48. Nah, 52 48. Ya. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka fa ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Dan bersabarlah wahai Muhammad menunggu ketetapan Rabbmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Jadi kalau ibu bangun duduk, bangun tidur-tiduran, kalau bangun tidur ada lagi kan? Kita mengucapkannya minimal subhanallah wa bihamdi. Kalau mau lengkap subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu kata Nabi, dua kalimat yang enteng di lidah, berat di timbangan nanti. Sayang kan? Kita ini bangun nih karena Allah loh yang ngasih powernya, ngasih kekuatannya. Kalau nggak bisa. Bintang film Superman tuh Christopher Reeves itu kan nggak bisa bangun dia itu, Bu. Padahal dia bisa terbang. Bohong, terbang Hollywood, ya kan? Dia naik kuda jatuh sehingga belakangnya itu tahu tulangnya patah, apa kena apa sarafnya kejepit, itu bukan kejepit lagi, saraf kebelibet kali, ya kan? Jadi dia begini aja udah duduk aja sampai dari ganteng sampai habis, sekarang meninggal. Jadi nggak bisa, kita nggak bisa mengandalkan kegagahan orang, kegagahan diri sendiri, kecantikan diri sendiri.
Orang di jalan raya, Bu, main motor nih, yang jago palanya meledak. Yang jago motor nih, cos gitu. Iya kan? Kalau yang jalannya ndut-ndutan meledak sih pantas lah ya, karena dia nggak jago. Jadi artinya di jalan raya, ibu-ibu, dua saja persoalannya. Kalau mau selamat, jangan sombong. Kedua, sabar. Udah disalib kagak sakit, ya kan? Kan kita kalau giliran disalib, wah ngamuk kita pelong-pelongan, kita pengen nyalip, set. Gua taunya dari depan ada yang ini, kata orang pasar Minggu, ntar adu kepala banteng loh. Yang banteng yang atuh mati ntar. Nah ini ngeri, Bu, ngeri. Baik ibu-ibu sekalian dan bapak yang kami muliakan, keajaiban Quran itu menakjubkan. Allah tidak melarang manusia bekerja, tidak melarang manusia kaya, ya kan? Tidak melarang berprestasi, tidak melarang jadi juara. Islam justru mendorong umatnya jadi kuat, amanah, dan memberi manfaat, ya kan? Bukan lihat Syiahnya, Bu, ya. Iran kan sekarang negara Islam yang paling kuat. Amerika kedodoran sama dia. Eropa ditantangin. Kemarin Ukraina mau ini disabet sama dia, minta maaf sekarang. Aneh minta maaf katanya kan. Takut, Bu, kenapa? Kita kuat. Kuat otaknya, kuat ekonominya, kuat fisiknya, kuat kemauannya, kuat amanahnya, kuat imannya. Itu orang Islam, ya kan? Masya Allah. Tidak dilarang. Jadi kaya nggak dilarang. Coba kalau yang kaya Ibu Sarifah, kita dikasih nih minimal satu ras satu orang nih. Kalau Bu Sarifah yang kaya, ya kan? Sebab kekayaan diletakkan di tangannya orang beriman, beres nih urusan. Ya kan? Bisa Ibu sebulan sekali umroh bersama. Iya, ya kan? Itu omongan orang belum punya duit. Bayangkan, ya kan? Itu tadi itu kan? Untuk syiar dakwah datang ke penjara, kita kasih orang-orang itu sarung, kita kasih orang-orang itu mukena yang perempuan, duit dan lain-lain. Itu akan melunturkan hati. Luar biasa, orang kaya itu paling enak ceramah dakwah tuh. Ustadz besar tuh kalah sama orang-orang kaya, Bu, kalah pokoknya. Bayangkan, ya kan, itu syiar dakwah. Bayangkan ketika setelah cetak gol para pemain muslim sujud syukur. Bayangkan ketika salah satu di pertandingan para supporter muslim itu membersihkan stadion. Itu kan dakwah, Bu. Dia ambil aqua, bekas-bekas makanan, bekas-bekas pizza, ya kan? Apalagi waktu di Qatar tuh, satu stadion tuh isi 80.000 orang, kasih kopi atu-atu, Bu. Kasih korma, kasih roti, banyak yang masuk Islam. Luar biasa. Orang Arab itu banyak yang baik-baik, pemerintahan yang geblek-geblek. Kalau orangnya mah baik-baik, tanya Pak Ridwan tuh. Baik. Ya kan? Kalau orang-orang pergi haji, pergi umrah, dia kan buka kotak yang isinya korma ajwa, Pak. Dia nawarin kita halal ya akhi, halal haji, halal. Demen kita itu, luar biasa. Di Inggris sekarang penyiar Inggris itu nangis ketika anak-anak Indonesia yang muslim membagi-bagi Jumat berkah, Friday blessing katanya kan. Luar biasa loh, Friday. Belum pernah saya lihat ada orang bagi-bagi begitu di Inggris nih, Pak. Dia nangis, belum pernah lihat. Itu orang Indonesia, baik-baik orang Indonesia tuh. Luar biasa. Ya kan? Masya Allah, ya. Tetapi lihat penonton penonton Argentina tuh. Itu Tanjung Verde kan hitam-hitam orangnya tuh. Monyet. Bayangin, kamu nih pergi sana ke kebun binatang, nangis di sana. Mau lawan lawan Messi loh. Waduh, itu merasa rasis. Mentang-mentang lo cakep, lo bule, matanya biru, ya kan?
Ya, kalau orang Indonesia kan matanya macam-macam, Bu. Kalau habis begadang merah, ya kan? Orang Indonesia nih. Kalau lihat duit hijau, ya kan? Iya kan? Namun banyak yang menjadikan ajang Piala Dunia itu juga jadi ajang judi, taruhan, dan keluar kata-kata sampah, serapah, sumpah serapah, kotoran, tanda kecewa. Wah, kalau judi, kalau tingkatan kita ini 100.000, ada yang sejuta, ada yang semiliar. Ada yang taruhan pabrik ember sama pabrik plastik, ya kan? Ntar kalau yang menang pabrik ember, karyawan pabrik plastik bingung, bos kita yang mana sekarang? Karena udah kalah nih. Masya Allah. Ya, terus padahal Allah mengingatkan, jangan sampai permainan ini berubah jadi tujuan hidup. Dunia ini permainan, bukan tujuan. Bermain boleh, berprestasi boleh, menang juga boleh, menjadi kaya sangat boleh. Kalau nggak ada orang kaya, nggak ada yang pergi haji, nggak ada yang pergi umroh, nggak ada yang zakat, tidak ada yang korban, ya kan? Orang kaya itu orang Islam disuruh kita, suruh jadi Abdurrahman bin Auf, disuruh jadi Utsman bin Affan, yang kabarnya Yayasan Utsman bin Affan sampai sekarang masih kekayaannya 1.500 triliun. Orangnya udah 1.400 tahun yang lalu meninggal. Itu foundationnya itu Yayasan Utsman bin Affan, diurus sama orang-orang amanah, sehingga hartanya 1.500 triliun. Sampai hari ini itu orang kaya tuh. Indah orang kaya itu, Bu. Luar biasa itu. Indah. Jadi suruh anak-anak kita belajar yang benar, jadi kaya. Kalau misalnya Indonesia gelap, suruh keluar negeri, ya kan? Suruh kabur, ya kan? Padahal yang kabur kan dia dulu ke Yordan. Kok karang orang suruh kabur? Ngatain orang londo ireng, kakeknya yang nangkep Pangeran Penogoro. Gimana sih? Ya kan? Jangan main-main. Sekarang netizen tuh ras terkuat di dunia. Nomor 2 tuh mak-mak paling kuat rasnya sedunia. Lawan mak-mak, kapok lah. Mendingan jangan diladenin. Iya kan? Sen kanan belok kiri, gimana? Iya kan? Kalau kita nabrak, orang-orang yang nawar. Lo tahu belakang depan lo mak-mak. Lo menjauh dari dia. Kalau nggak lo salip aja, ya kan? Jangan di belakangnya loh. Udah kena motornya, kena knalpotnya, kena kentutnya loh. Baru kapok. Ya itu jangan, ya kan? Dunia ini adalah ruang ujian, bukan rumah kita yang sesungguhnya. Ya kan? Dunia ini tempat kita meninggal, bukan tempat tinggal, ibu-ibu. Tempat kita meninggal. Pak Slamet meninggalnya di mana? Di Pejaten. Pejaten itu dunia. Pak Trisno meninggalnya di Jalan Cakalele 5, Depok 2 Tengah. Istrinya juga kan duluan. Pak Trisno meninggal. Pak Trisnonya udah meninggal. Jamaah kita. Pak Trisno tuh guru saya, guru SMP. Waktunya ketemu di sono, di rumahnya di Patal itu, tempatnya Ustadz Sulaiman Jakawerus almarhum. Tahu nggak kuburannya Pak Sulaiman? Namanya Bukit Tengkorak namanya. Iya kan? Kuburannya Pak Sulaiman Bukit Tengkorak, serem banget tuh kuburan. Daerahnya kayak Gersang aja begitu. Yang waktu itu yang ceramah di kuburan itu Bernard, Ustadz Bernard. Abdul Jabar. Wah, luar biasa. Ibu-ibu sekalian yang mulia, lihatlah anak kecil yang sedang bermain. Ketika waktu pulang tiba, ia harus melepaskan mainannya. Bukan karena mainan itu buruk, tapi karena memang waktunya sudah selesai. Begitu pula dunia. Semua yang kita pegang hari ini suatu saat akan kita lepaskan. Jabatan akan mencari pemilik yang baru. Rumah akan kita wariskan. Rekening akan berpindah tangan. Piala yang diangkat oleh sekarang, besok berubah jadi generasi berikutnya.
Yang tetap bersama kita hanyalah apa yang karena kita pernah lakukan karena Allah. Sholat karena Allah, membangun masjid karena Allah, termasuk berdakwah karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, mencinta karena Allah, tidak mencinta juga karena Allah, menolak karena Allah. Misalnya ibu-ibu waktu perawan dulu, datang orang tatoannya banyak, misalnya, Fatime gue naksir melo, mau nggak lo kawin sama gue? Kagak. Apaan? Tato lah aja kayak batik Semar begitu, ya kan? Tapi kalau ada orang yang akhlaknya bagus, akidahnya bagus, melamar anakmu, kalau kau tolak akan terjadi fitnah di bumi ini. Jangan-jangan setelah itu Anda jadi perawan tua selama-lamanya. Ngeri kan? Jadi terima aja. Kalau ada laki-laki yang kayak Fauzi ini kan baik gitu, ya misalnya gitu kan, oh iya Pak Zul kan, itu harus diterima, enggak kan? Iya, yang tetap bersama kita itu adalah apa yang kita lakukan karena Allah. Termasuk ngajakin orang ngaji yuk ke Al-Itqon, itu baik tuh karena Allah, ya kan? Supaya orang-orang jadi sadar kayak kita. Maka pertanyaannya bukan berapa banyak yang berhasil kita kumpulkan di dunia ini, bukan, tetapi berapa banyak yang kita kumpulkan telah berubah menjadi bekal kita menuju akhirat. Cepat atau lambat kita akan jadi Pak Slamet loh Bu, ya kan? Iya, ini malaikat itu kan masih berkepak-kepak sayapnya itu di atas ini. Iya kan? Ntar ke Depok, ya kan? Ntar ke Bekasi, ntar ke Pejaten dan lain-lain. Karena pada akhirnya pemenang sejati bukanlah mereka yang mengangkat piala tertinggi di dunia. Pemenang sejati adalah mereka yang dipanggil Allah pada hari kiamat dengan hati yang tenang, lalu dipersilahkan masuk surga, yang tidak pernah mengenal peluit tanda akhir pertandingan. Surga kan nggak ada selesainya Bu. Kholidina fiha abada. Anda semuanya kekal abadi di dalamnya. Itulah nasib terbaik bagi orang-orang yang bertakwa itu. Ya, itulah salah satu keajaiban Quran. Kitab yang mengajarkan bahwa dunia boleh berada di tangan kita, tapi jangan serahkan. Jangan biarkan dia menguasai hati kita. Jadi dunia bolehnya di tangan Bu. Judul kita kan begitu. Jangan pernah diletakkan, disimpan di hati. Jangan. Pak Zul baru punya misalnya Fortuner baru. Tahu-tahu pas lagi diem, lagi lampu merah, datang RX King pulang dari pasar Koja tuh Pak. Ya kan? Bawa kangkung. Yang konmain tuh ngelihatnya juga susah tuh Pak. Saya juga bingung tuh sama supir gituan tuh, tukang ojeknya. Set, tahu-tahu Pak Zul itu keserempet, kena dia tuh, kena pintu apa itu Fortunernya Pak Zul tuh. Sret. Membaret tuh Pak Zul. Kalau kita dunia itu yang baret pintu mobil, itu yang luka di hati ini loh Pak. Seret. Kan begitu tuh. Itu orang demen sama dunia. Coba orang Arab yang saleh ini. Saya lihat nih. Iya kan, Rolls Royce sama Jaguar tabrakan Pak. Yang nabrak belakang nih, dar. Pecah kan itu sen. Supirnya keluar. Yang sini suar pakai top dua-duanya. Wah, ada Arab mau berantem nih, kita lihat. Taunya, Assalamualaikum. La haraj, la ba'sabi. Yang luka cuman mobil kita, nggak boleh hati kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar waruhama'u bainahum. Indah tuh lihat. Dunia tuh, iya kecil kata mereka itu. Patah tumbuh hilang berganti.
Pacar yang baru hilang, carilah ganti. Ngapain pusing? Bini satu hilang, banyak. Ya. Nah, inilah tegur sapa Allah kepada orang-orang Al-Itqan. Pada para jamaah Al-Itqan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kan? Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Ini suratnya Fajr ayat 27 sampai 30. Mudah-mudahan jamaah Al-Itqan akan ditegur sapa oleh Allah dengan kata-kata ini yang pernah kita kaji di dunia, dari rumah Bu Wir sampai rumah Ibu Sarifah dan sampai rumah-rumah yang lain. Ya kan, Bu? Saya kalau hari Sabtu kan sepi nih, orang banyak yang libur. Jadi saya kalau sholat subuh suruh jadi imam, saya bacanya surat ini, Bu. Karena panjang mereka kagak marah-marah kan, karena kagak kerja gitu. Kalau giliran kerja mah ya wailul likulli humazatil lumazah. Kita juga jangan memaksakan diri, mentang-mentang kita hafal Quran, kita hantem Waqiah, ya kan? Kita hantem Al-Baqarah. Besok subuh kapok dia, imamnya Fauzi, panjang banget, ya kan? Kayak di Masjidil Haram katanya. Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang mulia, barangkali ini saja dunia boleh ada di tangan kita, tidak boleh tinggal bersemayam di hati kita. Kalau tinggal di hati kita, pasti kita jadi orang pelit. Kenapa? Orang duit ada di sini. Kalau duit ada di sini kan enak, ber aja kan. Itu. Saya punya teman Pak Nusli, orang Tanah Abang. Orang awak juga tuh Pak Jul. Kalau dia habis dari bank, kan duitnya itu mau dibagi-bagi orang. Taruh dari kertas yang kayak kopi tuh Bu Sarifah. Dibuka ya, krek. Itu duit pada bunyi. Sek. Enak banget. Kapan kita bisa sek kayak begitu ya? Ya kan enak kan? Kalau kita kan cering. Ya lumayan. Ya. Pokoknya juga jangan sampai nih yang cering juga enggak. Kalau misalnya ada tukang ngamen, kasih aja. Tahu nggak Bu tukang ngamen? Bahaya. Kemarin ada tuh. Dia merasa udah nyanyi, tapi dia nggak dikasih. Akhirnya ribut, tonjok-tonjokan. Kan gara-gara 1.000-2.000. Kalau ditonjok gigi kita rontok tuh, modalnya banyak, ya kan? Ya Bu ya. Coba kalau cuma 2.000 doang, ya udah. Dia udah minta maaf. Ya begitu Bu ya. Jadi dunia boleh ada di tangan, tidak boleh ada di hati. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih, jazakumullah khairan atas segala perhatiannya. Fattaqullaha mastata'tum, nasru minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.